Bang Firman sebagai praktisi hukum melihat kasusnya Nikita Mirzani dengan Rasman ini seperti apa sih, dan juga Loli? Oke, selamat sore, saya Dr. Firman Chandra. Ini kasus yang rumit sebenarnya. Kalau kita permasalahkan di area hukum, sebenarnya sejatinya ini kasus kalau mau dibongkar, kalau mau diberikan solusi, itu adalah sederhana. Ini kasus sosial kemasyarakatan antara ibu dan anaknya, kemudian ada seorang lawyer, kan begitu. Nah, mereka sejatinya turunkan saja dulu ego sektoralnya, turunkan harga dirinya, pride-nya untuk bertemu, dicari solusinya apa gitu. Tidak perlu sampai ke jalur hukum sebenarnya, tidak perlu menjadi sebuah peristiwa hukum, tidak perlu adanya sebuah pelaporan polisi gitu. Mereka bertemu, kemudian dicari konklusinya terlebih dahulu. Apa sih masalahnya? Berarti kan dirunut nih, ibu dan anaknya ini permasalahannya apa? Apakah memang ada miskomunikasi? Apakah ada permasalahan traumatik masa lalu? Kemudian setelah itu bergeser ke lawyer. Nah, bagaimana lawyer menyikapi ini? Sejatinya lawyer pun akan melakukan hal yang sama bila masing-masing pihak menurunkan egonya. Akhirnya apa? Tidak ada lagi dan tidak perlu lagi sebenarnya laporan polisi, kemudian gugatan kalau memang perdatanya di pengadilan dan lain-lain dan lain. Mereka bertiga bertemu di satu ruangan, mungkin yang lain di luar sebagai saksi. Kemudian bikinlah sebuah kesepakatan bersama gitu loh, untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak sampai ke upaya hukum baik pidana ataupun perdata. Itu sebenarnya yang harus dilakukan gitu loh. Kemudian akhirnya jadi panjang sampai masuk ke sebuah tempat safe house, dari safe house pindah lagi keluar ketemu lawyer membawa ke sebuah tempat di rumah sakit. Ini kan berarti permasalahannya tidak melulu permasalahan hukum. Dicari lagi psikologis anak tersebut. Kenapa anak lari dan diskusi dengan seorang lawyer, bukan dengan orang tuanya? Nah, disitulah kita harus bisa melihat ada apa, pola asuh, pola komunikasi dibicarakan. Jadi yang harus ditempuh sebenarnya, panggil misalnya psikiater, panggil psikolog. Banyak psikolog anak, salah satunya adalah Kaseto, kan begitu. Jadi sebenarnya dipertemukan saja, ini masalahnya apa sih gitu loh, sampai menjadi peristiwa yang panjang, lebar dan luas ini. Karena sejatinya rekam jejak digital itu bahaya, karena anak akan mengingat. Pertama, itu tidak akan hapus begitu saja. Website, IP address, server dan lain-lain itu tidak mungkin terhapus begitu saja. Dari ratusan media, ribuan artikel, mungkin ada yang terhapus karena servernya mati, tapi yang lain mungkin masih hidup. Nah, disitulah jejak digital masih tetap ada. Apakah nanti anak tersebut suatu saat akan menikah, memiliki keluarga? Apakah akan mengikuti pola asuh yang sekarang? Ataukah akan menjadi traumatik? Nah, disitulah makanya pertemuan-pertemuan yang kondusif, pertemuan-pertemuan yang mungkin diawali dengan menurunkan ego, itu penting di situ, supaya tidak masuk ke jalur hukum gitu. Karena jalur hukum kita itu panjang, dimulai dari proses yang namanya LP, dimulai dari penyelidikan, gelar perkara, penyidikan, gelar perkara, tersangka, kemudian ke tahap 2 kejaksaan pengadilan tingkat pertama. Nggak puas lagi banding, nggak puas lagi kasasi, nggak puas lagi PK. Kapan selesainya permasalahan ini gitu? Kan masih banyak yang bisa dilakukan dalam kehidupan. Mungkin bertemu teman-teman, mungkin membangun sosialisasi, membangun networking. Kenapa harus
masuk ke ranah hukum yang terus-menerus akhirnya membuat capek para pihak. Jadi sebenarnya lebih tepat sosial kemasyarakatan, diskusi, silaturahmi, tuntaskan di situ. Lupakan jalur hukum dari ketiga pihak ini. Pak, mengenai Sevo sendiri, Pak, untuk penempatannya itu memang ditempatkan menurut dari kasusnya mereka atau digabung sih, Pak? Kalau tupoksi dari Safehouse itu harus melihat kapasitas dan kepentingan mungkin, dan itu tupoksi dari dinas mungkin. Kita sebut sekarang yang punya tupoksi Safehouse adalah dinas sosial. Dinas sosial tidak mungkin memiliki rumah aman yang banyak, tidak mungkin memiliki rumah atau ruangan yang sangat berkuantitas gitu. Makanya mereka punya alasan kenapa ada orang yang memang harus diletakkan di rumah aman itu digabung. Bisa jadi keterbatasan juga, jadi kita harus tanyakan ke mereka. Beda dengan lapas kan beribuan kamar mungkin. Kalau di sini mungkin kan mereka juga kan butuh untuk staff, butuh untuk tempat meeting. Jadi Safehouse tuh hanya dengan jumlah yang mungkin sangat terbatas gitu. Apa yang terjadi mungkin dimasukkan atau digabungkan. Nah itu yang tepat, yang bisa menjawab secara komprehensif adalah Kepala Dinas Sosial setempat. Untuk kasus ini sendiri kan Pak Loli itu kan dia masih anak di bawah umur 16 tahun, masih 16 tahun. Dengan sampai saat ini statusnya sudah dikeluarkan statement dia sebagai tersangka. Itu menurut Bapak sendiri sebagai kacamata hukum itu sudah tepat belum? Oke, balik lagi. Ini ada info katanya status naik dari terlapor menjadi tersangka, dan info itu yang saya lihat adalah disampaikan oleh ibu kandungnya juga. Logika, kita coba ngomong logika hukum. Yang viral adalah terjadinya pelaporan di kepolisian Resort Jakarta Selatan dengan pelapor ibunya mewakili anaknya, karena anaknya masih di bawah umur. Boleh pelapor adalah ibunya, karena insidentil, mereka ibu satu keluarga itu boleh kuasa insidentil. Kemudian sebagai terlapornya siapa? Terlapornya adalah yang kita singkat VB, Victor Bravo, kira-kira gitu. Nah, secara logika kalau itu kasusnya, tidak mungkin anaknya menjadi tersangka. Secara hukum acara, yang berhak menjadi tersangka adalah terlapor. Naik statusnya menjadi tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup.